jam 1 malam, kami sampai di rumah. Mami sudah menunggu di teras rumah dengan ditemankan Aisyah juga Bimina. Nindi, Faiz, dari mana aja kalian? Mami telepon gak diangkat-angkat. Nindi turun dari motor dan segera berhamburan dalam pelukan Mami. Dia menangis terisak. Ada apa sebenarnya, Is? Ini siapa? Mami menunjuk pada Alifa. Dia Alifa, Mi, yang Nindi ceritain waktu itu. Ya Allah, nak, kenapa bisa begini wajahmu? Mami melepas rangkulannya pada Nindi, lalu mendekati Alifa yang masih berdiri di sisi motor. Saat tangan Mami menyentuh bau gadis itu, Alifa tersungkur ke lantai. Alifa. Semua ada di kamar ini, bahkan yang lebih utama untuk dikhawatirkan adalah Alifa. Tapi kenapa mataku tak sedikit pun teralih dari menatap Aisyah yang duduk di sofa. Mami dan Nindi duduk di atas ranjang. Aisyah tampak kaku di tengah-tengah kami. Istirahatlah dulu, Sa. Kamu pasti ngantuk. Ku berikan segelas air putih pada gadis itu. Dia meraih pemberianku dan segera meneguknya. Ya Allah, Mami sampai lupa. Kamu ngantuk, sayang. Kamu istirahat dulu ya. Besok para pulang. Dia pasti gak suka jika kamu begadang begini. Mami bangkit lalu mengelus puncak kepala Aisyah. Gadis itu mengangguk. Detik berikutnya ia bangkit dan keluar kamar. Faiz ke kamar dulu ya, Ma. Ku susul Aisyah dari belakang. Tersadar, gadis itu segera berbalik. Mas Faiz mau kemana? Aku tersentak. Mau ke kamar. Oh, Mas duluan. Dia menyilakanku dengan memiringkan badan. Enggak, kamu duluan. Dia menghela napas, lalu kembali berjalan. Dan aku di belakangnya, hanya untuk cinta kadang tak selaras dengan pemahaman. Saat kita ingin berhenti, tapi rasa itu memaksa untuk meneruskan. Tak sejenak pun ia memberi waktu untuk meyakini diri bahwa kita bisa tanpanya. Cinta membuat sesuatu yang bisa menjadi tak bisa, pun juga sebaliknya. Ya, apapun yang terjadi pada hidupku, tiap kali aku melihat Aisyah, aku merasa semakin memiliki alasan untuk mempertahankan rasa ini. Salahkah sikapku ini, ya Allah? Sayupku dengar azan berkumandang di musola terdekat. Enggan, ku gerakkan tubuh untuk membasahkan diri dengan wudhu. Kini saatnya bertamu pada Allah. Ku bentangkan sajadah, larut dalam doa yang khusyuk. Usai sholat, ku coba merebahkan diri kembali di atas ranjang. Lelah masih bergelayut manja pada tubuh. Kejadian semalam sejenak berputar ulang di benak. Ku hela nafas panjang, ingin aku memastikan keadaan Alifa. Tapi, sudahlah. Hampir saja mata ini hendak terpejam, namun suara ketukan pintu membuatnya kembali membuka. Is, minum susunya dulu. Mami membawa segelas susu buatku. Ku ambil dan ku seduh beberapa teguk. Alifa gimana, Mi? Tanyaku penasaran. Sudah siuman? Kalau Aisyah, Mami memejingkan mata. Ya Allah, aku salah mengajukan pertanyaan. Kenapa Aisyah coba? Dia kan baik-baik aja. Emangnya Aisyah kenapa, Is? Pertanyaan Mami. Aku pura-pura memejamkan mata. Maksudmu Mas Bara? Dia sudah pulang semalam. Saat Mami telepon kasih tahu kalau di rumah lagi ada kejadian. Kamu gimana, Is? Baik semua. Aku mengangguk sesaat
Dadaku kembali sakit. Pantesan perasaanku sedari tadi gak enak. Ternyata Aisyah sudah bersama Mas Bara. Ku pejamkan mata, mengusir rasa perih yang tiba-tiba mengerus dada. Faiz mau rebahan lagi, Mi. Masih ngantuk. Nanti bangunin Faiz jam 7:30 ya, Mi. Iya sayang. Ya udah, Mami keluar ya. Selepas kepergian Mami, ku tutup wajahku dengan bantal. Kapan semua ini hilang? Cemburu, sakit. Kenapa bisa sedemikian terasa menyesakkan dada? Suara celoteh dan candaan mengantarkan mataku terbuka. Langit-langit kamar menjadi sumber penglihatanku kini. Ku gerakan tubuh sambil melirik jam yang menempel di dinding. Pukul 7:15. Rasanya ingin kembali merebahkan kepala, tapi takut terlambat ke kantor. Akhirnya, ku bangkitkan tubuh menuju jendela. Penasaran siapa yang sedang bercanda ria di taman belakang. Ku sibak tirai penutup jendela. Harusnya aku tak melihat Mas Bara dan Aisyah sedang berduaan di taman belakang. Keduanya duduk di kolam. Aisyah memberi umpan pada ikan-ikan, sedang Mas Bara duduk di sampingnya. Aku penasaran juga, bagaimana jika mereka sedang dua-duaan begitu. Ku tarik kursi, memantau kejadian apa lagi yang akan terjadi berikutnya. Aisyah memberi kantong berisi umpan pada Mas Bara. Lalu mereka berjalan ke pondok. Mas Bara mengeluarkan ponsel, mengambil beberapa foto. Sungguh kegiatan membuang-buang waktu. Bosan, aku mau mandi. Saat hendak menggerakkan tubuh, sesuatu membuat langkahku terhenti. Tubuhku yang sudah berpaling kembali menoleh. Dek, mataku terpejam. Ada nyeri yang menghujam dada. Tatkala sesuatu yang ranum pada Aisyah disentuh oleh Mas Bara. Ku hela nafas panjang. Ku yakinkan diri bahwa Mas Bara berhak melakukan apapun pada Aisyah, sebab mereka adalah sepasang suami istri. Ya, aku memang sudah yakin. Hanya saja aku ingin menyangkal. Dengan perasaan yang campur aduk, ku basuh tubuh dengan air. Setelahnya memakai pakaian dan bergerak keluar kamar. Jika ada Mas Bara di rumah, sebaiknya aku di luar. Saat sudah menjejak di lantai bawah, Alifa keluar dari kamar Nindi. Dia melihatku dan berjalan mendekat. Mas mau ngantor? Aku mengangguk. Kamu udah baik kan? Kini giliran dia yang mengangguk. Makasih ya Mas, atas semua bantuannya. Alifa gak tahu gimana cara membalasnya. Dia menunduk. Kamu bisa membalasnya. Wajahnya yang tertunduk kini terangkat. Gimana caranya Mas? Sejenak otakku bekerja. Tentu aku bisa seperti Aisyah dan Mas Bara, bermesraan, bercinta, mendapatkan perhatian. Alifa memiliki semua kriteria gadis yang ingin kujadikan istri. Soal cinta tak jadi patokan. Baiklah, mungkin menikah adalah solusiku melupakan Aisyah. Menikahlah denganku. Dia tercengang. Degup jantungku riuh berdetak. Sebenarnya bukan begini cara yang kuinginkan untuk melamar seorang gadis. Bagaimana? Tanyaku lagi. Menikahlah denganku. Alifa tampak tercengang, terdiam sesaat. Degup jantungku kini riuh berdetak, menanti jawabannya. Bagaimana kalau dia menolak? Bagaimana? Mau nggak? Tanyaku lagi, terkesan memaksa. Dia sedikit menunduk. Kenapa tiba-tiba
Mas Faiz ingin melamar saya. Bukankah kita baru kenal sehari? Setelah kejadian semalam, Mas pikir kamu butuh pelindung. Jadi, Mas mau nikahi Alifa hanya untuk melindungi saya dari juragan Kasim. Itu misi awal, jawabku santai. Entah juga visi misiku menikahi Alifa sampai detik ini memang belum jelas. Tapi nggak ada salahnya sambil jalan dibentuk visi misinya. Kalau boleh Alifa tahu, misi Mas selanjutnya apa? Aku sedikit terhenyak. Pertanyaan menantang. Misi selanjutnya, ya, mencintai kamu. Dia tertegun. Kini aku yang menunduk dan menarik napas. Ya Allah, bisakah aku mencintai wanita selain Aisyah? Jadi, diterima apa enggak? Aneh sebenarnya, dan yang pasti tidak romantis. Jelas bukan begini caraku dahulu melamar Aisyah. Gadis di hadapanku kini tampak tersenyum. Sejenak, mataku diajak membingkai wajahnya. Cantik memang, ditambah gingsul sebelah kanan. Alifa pikir-pikir dulu ya mas. Hah? Nah, rasain Luis digantungin. Oke, mas tunggu. Aku berlalu dari hadapannya. Sedikit kesal. Harusnya langsung aja dijawab. Iya apa enggak? Tapi ya sudahlah. Wanita memang harus terlihat jual mahal supaya terkesan berharga. Mas Faiz, tunggu sebentar. Ucapan Alifa membuat langkahku terhenti. Makasih ya mas, bantuannya semalam. Jika Allah tak mengirim mas, mungkin saya sudah diapa-apain sama juragan Kasim. Kula nafas panjang, tak ku jawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu langkah ini kembali tergerak untuk berlalu pergi. Benar adanya, jika mengingat kejadian tadi di taman, antena di kepalaku benar-benar oleng. Bersambung.